Pada hari ini kita laksanakan press release terkait penetapan 3 orang tersangka sehubungan dengan perkara dugaan tidak pidana korupsi penjualan aset Yayasan Batangan 9 berupa 9 tanah di Jalan Mayor Ruslan, Palembang. Di sini kita informasikan bahwa penanganan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tidak hanya menitik beratkan pada penjatuhan hukuman pada para koruptor, tapi tidak kalah pentingnya juga kita utamakan pengembalian kerugian keuangan negara, ya, dan juga aset-aset milik negara, sehingga kerugian keuangan negara tersebut dapat dipulihkan, ya. Kemudian untuk teknis perkara kita serahkan kepada Aspitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Rekan-rekan media yang saya hormati, kami akan melanjutkan bahwa pada hari ini penyidik pada tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, yang mana 3 orang saksi ini sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan juga sebagai saksi, dan pada hari ini hasil pemeriksaan oleh penyidik terhadap 3 orang saksi ini telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diperoleh oleh penyidik, bahwa 3 orang tersangka ini yaitu dengan inisial 1 USG selaku penjual aset ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, tersangka dengan inisial HRB selaku mantan sekretaris daerah Kota Palembang tahun 2016. Dan kemudian yang ketiga, yaitu tersangka inisial YHR selaku mantan kepala seksi survei, pengukuran dan pemetaan Badan Pertanahan Kota Palembang tahun 2016. Kemudian kerugian negara berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan aset Yayasan Batangan 9 berupa tanah seluas 3.634 meter persegi dengan nilai kerugian negara adalah sebesar 11.760 juta rupiah. Adapun modus daripada para tersangka, yaitu para tersangka secara bersama-sama dan sepakat telah melakukan penerbitan sertifikat yang tidak sesuai ketentuan dengan memanipulasi data terhadap objek dan membuat surat keterangan identitas palsu. Bahwa tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam penanganan perkara ini tentu akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak lain yang dapat memintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud. Para saksi sudah terperiksa sampai saat ini berjumlah 70 orang. Dan sampai saat ini penyidik masih dalam melakukan pendalaman terhadap perkara ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian dan terima kasih.